Bupati Mimika Johannes Redtop berkesempatan hadir dan melantik pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Kabupaten Mimika periode 2024 hingga 2029 dan Forum Pembauran Kebangsaan, FPK, Mimika periode 2022 hingga 2027, di Mimika pada 15 Agustus 2024. Mengukuhkan saudara-saudara sebagai Ketua dan Pengurus FKUB Kabupaten Mimika dalam masa pengabdian saudara 2024 sampai dengan 2029. Hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024, saya Bupati Mimika dengan ini resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara. FKUB Mimika terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 295 Tahun 2024 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2024 hingga 2029 Kabupaten Mimika, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor 299 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 521 Tahun 2020 tentang pembentukan Dewan Pembina dan Badan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan. Terpilih sebagai Ketua FKUB Mimika periode 2024 hingga 2029 Jeffrey C. Hutagalung beserta pengurusnya dan Ketua FPK periode 2022 hingga 2027 adalah Petrus Pogolamun dan pengurusnya. Bupati Mimika Johannes Redtop dalam kesempatan tersebut mengatakan, tugas FKUB dan FPK Mimika sangat besar, di mana FKUB bertugas menjaga toleransi umat beragama dan FPK menyatukan berbagai kerukunan suku yang ada di Mimika. Dirinya berpesan agar menjaga toleransi kerukunan dan kedamaian terus harus dijaga dan dipupuk bersama seluruh masyarakat Mimika. Tapi yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ignaz Hadi. Bapak, berapa periode ya Bapak pimpin FKUB? 3 periode. Tepuk tangan periode. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas tugas barunya karena Bapak Ignaz terpilih menjadi Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Papua Tengah. Forum Komunikasi Umat Beragama ini punya tugas yang sangat baik, damai, toleransi dalam beragama. Ini menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa membuat Mimika ini menjadi damai, aman, dan lain-lain. Disampaikan Ketua FKUB yang baru dilantik Jeffrey Hutagalung, dirinya banyak belajar dari Ketua FKUB sebelumnya Ignatius Adi yang telah memimpin FKUB Mimika 3 periode. Ditambahnya keberlanjutan ini akan terus dilakukan bersama seluruh pengurus yang baru. Di sini tentu banyak belajar dari beliau. Jadi artinya FKUB hal ini pun juga merupakan bagian dari keberlanjutan yang beliau sudah bangun dengan pemerintah. Jadi semua pihak ya kita juga menyampaikan terima kasih banyak. Tidak kalah pentingnya awak media itu, karena bicara tentang narasi damai itu tidak bisa FKUB sendiri, tidak bisa FKUB dengan stakeholder yang sifatnya terbatas di lembaga-lembaga tertentu gitu ya. Yang paling baik dan yang paling tajam untuk menjangkau semua pihak itu, kalau kita bicara tentang toleransi, moderasi beragama, itu lewat media atau awak media. Ini yang selama ini saya lihat terbangun sebuah kolaborasi yang sangat baik. Tentu kami semua punya banyak kekurangan, sebab itu awak media juga dan stakeholder yang lain, teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan yang komprehensif, hal-hal yang membangun supaya kami lebih maju ke depan gitu. Kami akan membangun sinergitas dengan pemerintah dan semua pihak, TNI, Polri, masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas keagamaan. Kita akan bangun bersama-sama sinergitas, juga bagaimana kita membangun nilai-nilai moderasi, adaptif. Juga tidak ada agama di negeri ini yang menghegemoni agama yang lain. Tidak boleh. Atau juga jangan dijadikan agama sebagai stereotip untuk menjadikan agama sebagai
bagian dari mempolarisasi. Ini kan mau dekat-dekat pemilu kada ini ya. Nah, kita menghindari hal-hal itu. Saya tidak bilang tidak boleh berpolitik, gitu ya. Itu hak konstitusional secara pribadi, lakukan itu. Tetapi jangan sampai jadikan agama atau hari ini lantas dijadikan sebagai kendaraan politik praktis, gitu ya. Tidak, kita akan berdoa bersama terkait pemilu kada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, supaya yang pertama jalan aman damai. Itu aja. Sebabnya narasi-narasi damai di bidang keagamaan, bidang-bidang yang lain bisa berjalan sama-sama. Kami butuh sekali yang namanya awak media. Kita akan duduk sama-sama, ngopi sama-sama, diskusi sama-sama. Kekurangan apa kita bisa benahi gitu. Kalau tidak bisa kita benahi, kita naik lebih tinggi lagi, yaitu pemerintah, gitu. Untuk awal ini di masa kepemimpinan Pak sebagai ketua yang baru, apa yang menjadi program prioritas Pak? Kita akan begini, yang utama moderasi, ini saya ada catat ini. Moderasi, kita yang pertama ada 9 poin, kami coba buat kuncinya, yaitu kemanusiaan, kemaslahatan umum, yang kedua adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Itu 9 kunci moderasi beragama. Tetapi juga dalam 9 kunci moderasi beragama yang juga di dalamnya FKUB harus lakukan sebagai bagian untuk menjaga nilai-nilai kedamaian di bidang keagamaan. Ada 4 poin di sana yang kita harus lakukan hari ini. Nanti beberapa waktu ke depan, yaitu apa? Komitmen kebangsaan. Kami ke depan mungkin nanti akan buat dialog bersama di generasi Gen Z ini untuk komitmen kebangsaan. Itu. Yang kedua mungkin membangun toleransi. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan bagaimana membangun komunikasi dengan ormas-ormas keagamaan. Ini tidak mudah, Pak. Nah, ormas-ormas keagamaan itu kan tidak saja berpusat di kota. Sampai di pesisir-pesisir. Ini kan semangatnya Pak Bupati juga, dari kampung ke kota. Gitu ya. Jadi memang butuh komitmen yang kuat untuk menjangkau itu. Dan yang ketiga adalah untuk anti kekerasan. Kita berupaya di situ. Pesan Pak Bupati tadi jelas, bukan cuma kepada FKUB, bukan kepada FPK saja, tapi kepada semua pihak. Yang ketiga ada akomodatif terhadap budaya lokal. Apa budaya lokal? Ya, tidak ada agama manapun yang menentang budaya lokal atau local wisdom. Nah, ini yang perlu kita bangun sama-sama. Tujuannya supaya Mimika lebih baik, atau kita katakan begini, supaya Mimika sama secara nasional menuju kepada Indonesia emas. Tim Liputan Papua MCTV.